Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Bandar Lampung. Bioskop kembali dibuka, pengunjung wajib antigen terlebih dahulu. Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Duyana kembali membuka bioskop di Kota Tapis Berseri. Jika sebelumnya berdasarkan instruksi Wali Kota nomor 5 tahun 2022.8 huruf I dijelaskan bahwa bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara. Sedangkan pada Inwali terbaru nomor 6 tahun 2022.8 huruf I dijelaskan bahwa bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi. Dengan ketentuan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu nanti untuk pengawasannya menurut Eva bahwa nanti akan ada tim Satgas. Jadi setiap pengunjung harus antigen terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bioskop. Aplikasi Peduli Lindungi tersebut untuk melakukan screening atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai secara lebih ketat. Dengan kapasitas maksimal di dalam bioskop sebanyak 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk. Lalu pengunjung usia kurang dari 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua. Sementara itu, restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat atau dine-in dengan kapasitas pengunjung 30%. Lalu 2 orang per meja dan menerima makan dibawa pulang atau delivery take away dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan. Berita selanjutnya, seorang nenek di Kalianda meninggal dunia saat antri BPNT. Kartini berusia 74 tahun, warga desa Agom Kalianda, Lampung Selatan, meninggal dunia saat mengantri bantuan pangan non-tunai atau BPNT pada Kamis 3 Maret 2022. Saat mengantri di kantor pos Kalianda, nenek Kartini sempat divaksin. Tak lama kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda. Akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Novi pada Kamis 3 Maret 2022 mengatakan bahwa infonya Ibu Kartini mendapatkan BLT. Pengambilannya di kantor pos Kalianda, berhubung Ibu Kartini hanya memiliki surat vaksin pertama. Jadi dari kantor pos mewajibkan harus vaksin kedua terlebih dahulu. Novi mengatakan kemudian korban sempat divaksin di lokasi. Setelah divaksin korban pingsan dan dilarikan ke RSUD Bob Bazar Kalianda. Sampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Novi mengatakan menurut informasi dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat sesak napas. Antrian BPNT di kantor pos Kalianda sudah terjadi sejak Selasa 1 Maret 2022. Terbaru pada Rabu 2 Maret 2022, antrian BPNT di kantor pos Natar berlangsung hingga larut malam. Padahal Lampung Selatan telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Berita selanjutnya, Kepala Desa di Lampung Timur digerebek warga saat bersama seorang wanita. MA, seorang kepala desa di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, dipaksa warganya untuk mengundurkan diri. Itu setelah MA digerebek warga sedang berada di rumah seorang wanita yang ditinggal suaminya merantau. Saat dikonfirmasi, Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution membenarkan informasi penggerebekan tersebut. Kendati demikian, Zaki belum bisa memberikan keterangan secara rinci.
Setelah dilakukan mediasi, warga mendesak agar oknum kades itu mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut warga, kejadian tersebut bukan kali pertama. Mahmudi pernah dipergoki oleh warga dengan wanita yang sama. Sebelumnya puluhan warga menggerebek MA saat sedang berduaan bersama seorang wanita bersuami di Kecamatan Wawai Karya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 2 Maret 2022. Berita selanjutnya, penemuan jasad tanpa identitas di sumur wakaf Metro. Mayat tanpa identitas ditemukan di sumur wakaf RT 31 RW 06, Kelurahan Impuro Metro Pusat, sekitar pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat pada Kamis 3 Maret 2022. Sarmin berusia 74 tahun, merupakan warga sekitar. Mengetahui ada mayat saat hendak membuang air di sumur tersebut. Kala itu ia curiga dengan banyaknya semut di dekat jenazah. Ketua RW 06 Sugiharto menjelaskan, mayat atau jenazah yang ditemukan warga diperkirakan sudah sekitar 3 hari berada di lokasi. Namun warga sekitar tak ada yang mengenalnya. Menurutnya jika jenazah ditemukan tanpa identitas untuk pemakamannya dilakukan oleh RSUD Ahmad Yani. Sementara itu Kapolres Metro AKBP Yuni Iswandari Yuyun saat meninjau TKP menambahkan, jika jenazah tanpa identitas telah dibawa ke RSUD Ahmad Yani untuk dilakukan visum atau pemeriksaan. Sementara ini pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari RSUD Ahmad Yani. Apakah ada tanda-tanda kekerasan dari jenazah tersebut? Berita selanjutnya, harga daging sapi di Pringsewu tembus Rp150.000. Harga daging sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu naik hingga Rp20.000 per kilogramnya. Dengan kenaikan tersebut, harga daging sapi di pasar wilayah Pringsewu berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Doni, pedagang daging sapi di Pasar Sarinongko Pringsewu mengungkapkan, sebelumnya harga daging sapi yakni hanya sebesar Rp130.000 saja per kilogram. Menurutnya penyebabnya adalah naiknya harga sapi hidup. Doni mengungkapkan kenaikan daging sapi ini berimbas pada menurunnya penjualan. Alhasil, Doni pun hanya bisa mengandalkan pelanggannya seperti rumah makan dan lainnya. Berita selanjutnya, pemberlakuan ITLE di Jalan Tol Trans Sumatera. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menjalin kerjasama dengan PT Hutama Karya. Kerjasama dilakukan aparat kepolisian dengan pengelola jalan tol untuk memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLE di Jalan Tol Trans Sumatera. Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma melalui Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali mengatakan, pemberlakuan sistem tilang elektronik di jalan tol bertujuan untuk menambah kesadaran pengguna jalan. Ali menjelaskan untuk mekanismenya penerapan ITLE di jalan tol Trans Sumatera ini, para pelanggar yang melebihi batas kecepatan 100 km per jam akan terpantau dan tertangkap di 2 CCTV yang terpasang. Selanjutnya, kendaraan yang melebihi batas kecepatan akan terdeteksi di komputer. Setelah itu, akan tercetak otomatis jenis pelanggarannya apa, lalu akan didapat alamat kendaraan yang terdata. Mengenai pengemudi yang ditilang melampaui batas kecepatan bukanlah pemilik kendaraan. Ali menjelaskan bahwa pemilik memiliki batas waktu hingga 7 hari untuk konfirmasi lebih lanjut. Apabila kendaraannya dipinjam orang lain, nanti akan dikonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sedang dipinjam. Setelah itu pelanggar dapat membayar denda tilang ke bank tersebut.
Sementara itu, Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, yakni Dwi Aryono Bayuaji mengatakan, Hutama Karya menjadi badan usaha jalan tol pertama yang menerapkan sistem tilang elektronik di Jalan Tol Trans Sumatera. Dari hasil evaluasi manajemen, salah satu faktor tertinggi kecelakaan disebabkan kelelahan atau mengantuk, serta kecepatan berkendara yang melebihi batas maksimum. Sebelum sistem ITLE diluncurkan, Hutama Karya sudah melakukan beragam sosialisasi terkait kecepatan berkendara dari berbagai sisi. Saat ditanya penindakan tilang secara langsung dengan pemotongan saldo di kartu tol, Dwi menuturkan penerapan belum diberlakukan karena diperlukan kajian lebih mendalam dan diperlukan payung hukum yang jelas. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.